Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran bahasa Indonesia yang dimana terdiri atas 5 soal. Dan soal pertama yang berbunyi, jelaskan bahasa itu arbiter, bahasa itu unik, bahasa itu produktif, disertai contohnya. Oke, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan 1. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan istilah arbiter itu adalah tidak ada hubungannya wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Contohnya antara kuda dengan dilambangkan, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Mengapa? Misalnya bukan atau adu, akut atau lambang yang lainnya. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki orang lain. Lalu, kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita berikan tekanan, maka makna itu tetap. Yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Contohnya, dia menangkap ayam, tekanan diberikan pada dia, maka makna kalimat itu adalah bahwa yang melakukan tindakan menangkap ayam adalah dia dan bukan orang lain. Bahasa itu produktif, artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Misalnya, sistem yang berlaku dalam bahasa itu, kita ambil fonem dalam bahasa Indonesia A, I, K, dan T. Dari 4 fonem tersebut dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa I, K, A, T. Mengapa bahasa Melayu disebut cikal bakal bahasa Indonesia? Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun kali. Jelaskan secara singkat fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Karakteristik dan jenis ragam bahasa Indonesia. Karakteristiknya tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi. Terdapat beberapa ragam bahasa, diantaranya ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tidak, serta ragam baku tulisan, serta ragam sosial dan ragam fungsional. Hiperkorek, pleonasme, kontaminasi. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membentukkan kata yang sudah benar menjadi salah. Biasanya sering terjadi berkorek pada penggantian huruf P menjadi F dan sebaliknya, dan huruf S menjadi SY.
dan sebaliknya. Pleonasme merupakan pemakaian bentuk igual yang berlebihan daripada yang diberlakukan dalam tindak berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Kontaminasi adalah penggabungan beberapa bentuk kata, frasa, susunan, dan kaidah bahasa yang satu dengan bahasa lain, sehingga menimbulkan bentuk baru yang sebenarnya tidak lazim. Itulah video singkat pembelajaran bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih.